Nah, jadi yang pertama kita buka aplikasi IBM SPSS Statistik Data Editor, lalu IBM SPSS Statistik, lalu kita open data dokumen. Nah, di sini untuk data Excel-nya itu kita udah masukin ke dalam file, lalu file types-nya itu kita ganti ke Excel. Nah, ini kita pilih data kita yang mau kita gunakan, klik OK, lalu loading. Nah, kalau muncul kayak gini, kita klik OK lagi, lalu muncul kayak gini, kita ke data view. Untuk yang F8 sampai F11-nya kita hapus. Untuk yang kombinasi juga bisa dihapus. Nah, setelah itu, kita melakukan eh, uji normalitas di Analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogues, lalu kita ke one sample KS ini. Setelah itu, di tes variabilis ini, kita masukin redox and total sampai AVP-nya kita masukin, lalu kita klik OK. Nah, di keluar outputnya keluar data di mana nilai signya itu untuk yang AVP atau P tersedianya itu kurang dari 0,001 dan untuk yang totalnya juga kurang dari 0,005. Nah, lalu kita ke tab awal. Karena tadi belum normal, jadi kita harus menormalkannya dulu dengan transformasi data. Caranya itu kita ke analyze, kita ke transform, lalu compute variable. Nah, ini tiga ini kita transform satu persatu. Jadi di sini kita redox dulu, kita klik redox satu. Terus untuk numeriknya ini kita pakai rumus SQRT dalam kurung, sorry, dalam kurung redox dikali 2. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita redox lagi, kita transform lagi sama compute variable, cuman ini kita ganti n total. Ini juga rumusnya kita ganti n total, lalu OK. Selanjutnya yang terakhir yaitu transform untuk yang AVP. Ini kita namain P tersedia. Jangan lupa yang total ini juga diganti. Lalu OK. Nah, di sini udah masuk compute transform tadi. Lalu kita balik lagi ke sini, balik lagi ke data untuk diuji lagi analyze-nya, non-parametric test sama kayak yang eh, awal kita normalin. Ke legacy dialogues. Oh, lalu ke yang oh ya ini yang hasil transformnya bakal keluar di tabel samping-sampingnya. Lalu diuji lagi seperti yang awal di non-parametric test, lalu legacy dialogues, one sample KS. Nah, yang lama kita keluarin, kita masukin, kita masukin yang baru tadi kita transform. Oke, nah di outputnya ini keluar yang hasilnya. Di sini udah terlihat untuk ketersediaannya itu masih kurang dari 0,005. Jadi datanya harus kita benerin lagi. Cuman kalau misalkan yang sudah di atas 0,005, berarti datanya sudah berdistribusi normal.
Nah, kalau yang ini berarti belum berdistribusi normal, jadi kita uji parameter non-parametrik di crucialis. Jadi caranya kita balik ke tab awal, pilih yang analyze, lalu ke independent, ke general linear model, lalu kita ke independent test. Ini independent sample, lalu kita ke fields, lalu yang tersedia ini kita masukin. Selanjutnya, untuk grupnya itu MFC dan kompos. Jadi kita masukin yang MFC dulu, satu-satu. Nah, lalu run. Terus kembali lagi ke sini. Ke yang kompos. Ini MFC-nya kita keluarkan dulu. Kita masukkan kompos. Lalu run. Nah, di sini kita lihat nilai keduanya. Untuk yang pertama, itu sudah di atas 0,005. Lalu yang kedua, untuk kompos juga sudah di atas 0,005. Jadi datanya tidak terdapat perbedaan. Lalu selanjutnya kita ke tab lagi, kita lihat data view, variabel view-nya. Di sini untuk yang tadi kita transform itu type-nya harus numerik dan measure-nya itu harus scale. Selanjutnya kita ke analyze, kita ke general linear model, terus kita pilih yang univariate. Nah, di sini eh, yang dependent variabelnya kita masukin yang redox. Terus kita eh, masukin di X factornya itu MFC dan kompos. Lalu kita klik model. Nah, ini kita masukin satu-satu. Oh, ke model, build terms, terus MFC kita masukin, kompos juga kita masukin, lalu MFC kombinasi dengan kompos kita masukin, lalu ke continue, kita ke post hoc, lalu masukin MFC, terus masukin kompos, dan karena di checklist, continue, oke. Lalu selanjutnya yang analyze lagi. Oh, untuk hasil outputnya, di sini redox itu menunjukkan SIG-nya itu lebih dari 0,05 sehingga perlakuan ini tidak berpengaruh terhadap redox. Tiga perlakuan MFC, kompos, dan kombinasi. Terus kita lanjutkan untuk yang eh, N total dan ketersediaannya. Sama ke analyze, lalu general, univariate, redoxnya kita ganti jadi N total.
Nggak ada perubahan, semuanya sama. Nah, untuk dan total ini, yang di atas 0,005 itu hanya kompos dan MFC, X kompos atau kombinasi. Sedangkan untuk MFC-nya sendiri itu kurang dari 0,005. Selanjutnya, kita yang P tersedia ke general linear model lagi, univariate. Yang totalnya kita keluarkan, kita masukkan P tersedia. Oke, di sini hasilnya untuk ketiga perlakuan ini eh, nilainya lebih dari 0,005 sehingga tidak berpengaruh terhadap P tersedia. Lalu kita lanjut lagi untuk uji Duncan. Nah, tadi kita sudah checklist Duncan-nya, jadi semuanya dipastikan sudah Duncan. Terus yang N total juga Duncan, redox juga Duncan. Kita kembali ke tab yang data awal. Lalu kita korelasikan. Kita ke analyze, lalu kita klik hmm, correlate yang ini, yang abbreviate. Terus variabelnya kita masukin redox dan n total. Lalu tiga ini di checklist, klik OK. Lalu selanjutnya lagi analyze, correlate. Nah, di sini n totalnya kita ganti jadi tersedia. Lalu lagi analyze, correlate. Di sini redoxnya yang kita ganti ke n total. Oke. Dan di sini nilainya akan muncul. Untuk yang redox dan n total itu eh, persen correlation-nya itu untuk n total itu lemah. Jadi korelasi antara redox dan n total itu lemah dan sigma-nya itu eh, lebih dari 0,005, jadi tidak berkorelasi secara signifikan. Untuk yang redox dan P tersedia itu juga korelasinya lemah dan eh, tidak berkorelasi secara signifikan. Lalu untuk yang P tersedia dengan N total itu korelasinya baik dan signifikan. Lalu setelah sudah dikorelasi, kita buat grafiknya di Graphs, Legacy, Dialogs, lalu Sketcher atau Dot. Kita yang simple Sketcher, Define, lalu Y-aksisnya ini kita masukin Redox, X-aksisnya kita masukin N total dulu, lalu oke, processing. Nah, di sini kita rapihin, double klik, kita klik yang ini, add fit line, add total. Line, oke, lalu di close, ini juga di close. Nah, di sini terlihat untuk eh, di output ini terlihat bahwa angka di sini redox ini diduga dari n total itu persamaan regresinya itu 62,94 min 37,43 x. Untuk linearnya itu 0,042. Nah, selanjutnya kita buat lagi grafik korelasi yang dua lainnya. Sketcher dot sama simple sketcher define. Nah, di sini yang berubah itu n totalnya aja. Kita ganti jadi P tersedia.
Lalu sama kayak tadi, nih, untuk Y-nya itu didapat 40,64 min 1,45 dan untuk linear itu 0,026. Selanjutnya yang terakhir yaitu eh reduksinya kita ganti jadi N total. Lalu kita ubah lagi, kita rapikan. Nah, di sini perbedaannya adalah yang Y-nya, nilai Y-nya itu 0,08 plus 0,02. Linearnya 0,105. Nah, untuk pengerjaan SPSS sampai di grafik ini. Selanjutnya kita ke RStudio. Oke, selanjutnya kita buka RStudio, lalu new project. Setelah itu, oke, setelah itu kita ke sini. Ini kita untuk yang ini, yang from Excel. Terus kita browse. Setelah itu kita cari data praktikumnya. Nah, setelah itu yang ulangan itu kita ganti numerik. Untuk MFC, kompas, dan kombinasi tetap di karakter. Redox juga kita ganti numerik. And total juga kita ganti numerik. Dan AVP ini juga kita ganti numerik. Nah, setelah itu di import option ini, range-nya itu kita sesuaikan dengan Excel-nya. Nah, karena data Excel kita ini dari A1 sampai G33. Nah, setelah itu akan berubah kayak gini, karena disesuaikan dengan nilai Excel-nya. Terus yang tadi ini bakal keganti lagi jadi double. Jadi kita harus ganti lagi ke numerik. Setelah itu baru kita import. Setelah diimport, kita data ini akan muncul kayak gini. Data praktikan 2025 ini muncul di sini. Lalu kita ke untitled. Di sini kita klik kita ketik library, libra, library. Terus di dalam kurung itu kita ketik Doe Biro Research, lalu enter. Yang kedua, kita ketik library lagi, tapi dalam kurungnya kita ketik Nord S. Lalu kedua library ini kita blok, lalu kita run. Nah, di sini sudah eh, keluar yang tadi kita blok, sudah muncul yang Doe Biro Research sama Nord S. Lalu kita uji normalitas, ketik Lili, L2, Lili tes, dalam kurungnya, itu kita masukin data kita, tadi namanya data praktikan 2025, lalu kita simbol dolar shift 4, lalu kita eh, klik redox. Selanjutnya, selanjutnya kita ulangi lagi untuk Lili tes yang N total dan tersedia atau AVP-nya. Ini N total. Lalu Lili tes lagi, data aktifkan simbol dolar, lalu ini yang AVP.
Lalu kita kita blok, lalu kita run. Nah, di sini muncul normality testnya. Untuk yang redox itu nilainya 0,0336 dan ini 0,2, ini 0,3, ini 0,1. Jadi ketiga data ini itu kurang dari 0,05. Jadi data ini tidak normal. Lalu kita kita uji transformasi. Kita, jadi tiga data ini tidak normal. Lalu kita transformasi, kita enter, kita masukin data praktikan ini. Lalu eh, shift logo dolar. Lalu kita ketik redox ini. Lalu kita pakaiin underscore satu untuk tab ini untuk dibuat tabel sampingnya biar namanya nggak sama kayak yang awal. Jadi kita tulis redox underscore satu, lalu kurang dari min 2 kali SQRT. SQRT ini, lalu ini masukin data logo dolar, lalu redox. Lalu untuk N total dan FVP itu sama. Kita ulangi sampai FVP, logo dolar, N total, min satu, terus dalam kurang dari min 2 kali SQRT, data praktikan dolar N total. Lalu lanjut lagi data dolar AVP underscore satu, lalu kurang dari min 2 kali SQRT, data dolar AVP. Dicek dulu untuk rumusnya. SQRT, kita praktikan. Setelah itu, kalau tiga-tiganya sudah, kita blok, lalu kita run. Nah, di sini sudah terbaca data praktikan ini. Kita lihat di sini. Nah, di tabel ini muncul redox satu, N total 1, AVP satu. Itu hasil yang tadi sudah kita transform. Lalu ke sini kita uji lagi normalitasnya menggunakan Lilly test. Lilly test data ini terus dolar. Nah, di sini kita bedanya kita memakai yang tadi hasil transform. Jadi kita pakai redox satu. Lalu Lilly test lagi data dolar yang N total satu. Lalu Lilly test lagi data dolar dan AVP satu. Jadi perbedaannya hanya ini sebelum yang pakai data sebelum kita transform. Terus setelah kita transform, ini untuk uji normalitasnya lagi kita menggunakan yang sudah ditransform. Setelah itu di blok ketiga ini kita run. Nah, di sini akan keluar hasil dari transform itu. Ini sudah di atas 0,05 untuk
redox, lalu yang total juga sudah. Tapi untuk yang tersedia itu masih kurang dari 0,005. Jadi kita harus uji lagi. Kita uji dengan ketik kruskal tes. Terus di kurungnya kita masukin AVP yang tadi ini, AVP 1 yang tadi ditransform. Lalu kita kruskal tes AVP, data AVP. Lalu lalu kita pakai simbol yang mana ya? Nah, simbol ini. Lalu MFC, ini MFC ini kita pakai data transform, terus kita memasukkan juga data MFC, kompas, dan kombinasi itu. Terus koma, kita masukkan data sama dengan data yang digunakan. Lalu kita kruskal tes lagi satu-satu. Jadi MFC, kompos, baru kombinasi. Sama caranya, hanya ganti eh, nama perlakuannya aja. Ini kita pakai kompos. Kompos, koma, data sama dengan data kita. Terus kruskal lagi, KVP. Lalu ini yang kombinasi, koma, data sama dengan data praktikan. Nah, setelah semuanya sudah, ini kita kruskal tesnya kita blok, terus kita run. Nah, di konsol keluar, oh, eh wait, oh, wait. Untuk yang kompos, kenapa datanya not found? Kita ulangi lagi, coba. Kruskal tes, AVP. Sama dengan kita keluar kruskal tes lagi, AVP. Ini kombinasi, oh salah, kombinasi koma data data sama dengan data kita. Ya, coba ya, kita blok. Lalu kita run. Oke, nah di sini untuk yang kombinasi sama yang kompos itu sudah 0,4, lalu MVFC juga sudah 0,2, sudah eh, data ini sudah berdistribusi normal, kalau sudah di atas 0,05. Selanjutnya, kita enter, kita uji ANOVA, kita klik analisis, terus kita masukin rumus yaitu minus FRB yang dua faktor. Karena dua faktor, jadi kita masukkan data sama dengan data praktikan dulu, lalu
Aduh, Lalu kita masukkan data praktikan 2025. Lalu di dalam kurung, mana dalam kurungnya? Oh my, di dalam kurung itu 5, 5 itu kita cek di sini. Kita mau cek redox, redox ini. Redox ini ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu di analisis ini kita ketiknya 5. Terus kita tutup kurung. Titik 2 itu 7 karena terdapat 7 kolom. Lalu koma data praktikan. Lalu lalu kita logo dolar, ulangan, koma, data praktikan 2025, lalu logo dolar, lalu masukin MFC, koma, data lagi, logo dolar, lalu kompos, koma, 1. Kurungnya itu di sini. Ini iklan. Nah, setelah sudah terbaca di konsolnya, ini kita klik enter, kita ketik print, print biasa, lalu klik analisis. Nah, lalu kita blok, kita run. Di sini, di konsolnya, kita dapat eh ini bisa ke atas nggak? Oh, bisa. Oke, lalu kita lihat hasil dari ANOVA-nya. Oke, di sini. Oke. Nah, ini di redox, di bagian ulangan, di bagian yang PR ini, itu eh, ulangan, MFC, dan kompas dan kombinasi itu mendapatkan nilai lebih dari 0,05, jadi tidak berpengaruh terhadap redox. Lalu untuk value-nya itu lebih dari 0,05 juga, jadi datanya normal. Lalu selanjutnya ada di bagian yang ini ada grup. Untuk grupnya, MFC sendiri itu grupnya terdapat di A semua.
Lalu untuk yang ini A semua, terus ini juga A, lalu yang ini juga A. Jadi untuk ini semuanya A grupnya. Lalu lanjut N total. Oke, untuk N total sendiri juga untuk ulangan dan kompos itu lebih dari 0,05 tidak berpengaruh. Lalu untuk eh, tapi untuk nilai MFC dan nilai eh, MFC dan kombinasi itu berpengaruh. Lalu untuk grupnya MFC itu yang M0 itu grupnya A. Lalu untuk M312 itu grupnya B. Lalu untuk kompos itu A semua. Lalu kombinasi ini ada campuran A, B, BC, BCD. Jadi A, B, C, D. Terus untuk AVP itu untuk value-nya atau PR-nya itu ada ulangan MFC, kompos, dan kombinasi itu nilainya lebih dari 0,05. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap net tersedia atau AVP ini. Lalu ini menunjukkan normality. Itu is violet, berarti datanya itu tidak normal. Lalu untuk grupnya sendiri, untuk yang MFC itu grupnya A, kompos juga A, namun untuk yang kombinasi itu ada gabungan A dan B, serta B. Oke, untuk pembahasan tentang ANOVA-nya tadi sudah. Lalu ini kita turunkan terlebih dahulu. Ini gimana turunnya? Nah, ini kita enter, kita ketik library terlebih dahulu, lalu FSA. FS, FSA. Coba semoga bisa, lalu run. Oke, sudah bisa. Lanjut, kita masukin yang tadi dan tes ini. Dan kayaknya ini salah, jadi kita copy paste yang ini aja. Oh, kita dan tes. Nah, FSA ini, copy paste yang ini, AVP ini kita ganti yang redox. Oke, lalu Ctrl V. Oh, salah. Kita copy paste dulu. Ini biar cepat, kita copy paste aja. Ganti yang perlakuannya aja. Ini MFC, kita ganti kompos. Lalu enter lagi. Kita ganti kombinasi. Lalu kita ganti ini redoxnya jadi N total. Kita copy. Lalu kita ganti yang MFC-nya. Kompos. Lalu kita kontrol V lagi. Kita ganti ini kombinasi. Lanjut lagi. Untuk N total ini kita ganti yang RVP. Ini kita blok. Kita copy. Kita paste. MFC perlakuannya kita ganti lagi. Lalu paste.
Kita ganti lagi perlakuannya. Setelah itu, baru kita log, kita run. Yes. Nah, hasilnya ini kita baca yang ini PADC rata-rata satu ya untuk nilainya. Sorry, kita lihat dulu coba. Ini kombinasi ya. Kita baca dari atas ini. Nah, untuk oke, untuk PADC ini rata-ratanya itu lebih dari 0,05. Jadi perlakuan ini tuh tidak beda signifikan. Lalu eh, rata-ratanya semuanya itu rata-ratanya lebih dari 0,05 ya, rata-ratanya satu. Jadi semuanya sama, tidak signifikan. Lalu kita balik lagi ke sini, kita korelasi. Hmm, Kita korelasikan, lalu klik rumusnya, core S, lalu masukin data kita, lalu logo dolar, lalu relasi, kortes, data praktikan, simbol dolar, lalu masukin yang data transformasi tadi. Lalu data lagi, ini kita pakai dua ya, jadi redox sama and total. Nanti kita copy aja. Terus kalau yang ini, redox sama and total kita ganti yang AVP. Ini kita masukinnya hasil transform ya. Terus korelasi lagi. Yang terakhir itu antara N total dengan AVP. Lalu kita print dalam kurung korelasi. Oke, ini yang korelasi. Taran dulu, lalu print. Oke, di sini itu menunjukkan p-value-nya itu 0,07, di mana lebih tinggi atau lebih dari 0,05 antara ini untuk yang N total dan AVP. Tapi korelasinya lemah karena minus 0,02. Oh, ini baru muncul yang N total dengan AVP ya. Oh, berarti satu-satu run ya. Ini kita run lagi, lalu kita print lagi. Oh ya, di sini p-value-nya 0,3, berarti redox dan FVP ini berkorelasi. Lalu korelasinya lemah karena minus 0,483. Lalu yang antara N total ini, kita run, lalu kita print. Nah, ini untuk redox dan N total itu berkorelasi karena lebih dari 0,05.
Namun korelasinya lemah karena minus 0,5. Berarti rata-rata semuanya ini berkorelasi, namun korelasinya lemah. Selanjutnya, kita buat grafiknya untuk menduga antar variabel. Di sini kita enter, enter, kita library, ggplot. Oh, sudah ada ggplot 2. Lalu kita library lagi yang gg. Coba. Terus ini yang ggnisc. Coba. Kalau belum berarti belum ke install. Oke, kalau udah ini kita run. Oh my God, ini salah. ggpm. Kita ulang run. Lalu kalau sudah terbaca di konsol, kita ketik ggplot. Masukin data kita, koma, AES, X sama dengan data. Ini kita pakai yang redox dulu, jadi kita dolar redox yang transform, terus Y-nya itu, Y-nya kita pakai yang n total. Nah, di sini kita tambahkan X. Lalu kita enter. Ini kita masukin rumus dari Juknis. Lalu muncul grafiknya. Lalu setelah muncul grafik data kita yang X-nya itu, X itu nilai redox, Y-nya nilai total. Jadi redox itu bisa diduga menggunakan eh, rumusnya ini minus 0,0001 dikali plus 0,78 R kuadratnya 0,042. Ini lalu ini salin tapi yang ininya dan totalnya kita ganti yang AVP. Setelah itu muncul lagi grafiknya, grafik baru untuk AVP. X itu nilai redox, Y-nya itu tersedia atau AVP. Jadi Y-nya dapat diduga dengan rumus eh, jadi redox bisa diduga dengan rumus minus 0,018 X ditambah 4,3 R kuadrat 0,026. Selanjutnya antara kita ubah lagi ininya, kita ganti yang AVP, terus N totalnya kita ganti redox. Oh, enggak, ini tetap N total. X-nya ini kita pakai AVP, Y-nya kita pakai N total. Jadi, eh, N total dapat diduga dengan rumus Y yaitu 0,016 dikali plus 0,68 R2
sama dengan 0,1. Oke, untuk RStudio tutorialnya sampai di sini, sampai di grafik ini yang terakhir. Sekian dari saya, Kania Putri Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.